Hari ini kualitas udara kota Jakarta masih terpantau buruk. Dikutip dari situs IQR, Indeks Kualitas Udara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 saat jam 10 waktu Indonesia Barat berada pada kisaran angka 165 alias tergolong tidak sehat. Konsentrasi polutan utama PM2,5 sebesar 83,5 mikrogram per kubik. Konsentrasi polutan PM2,5 di Jakarta saat ini setara 16,7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Pada saat yang bersamaan, suhu udara tercatat 29 derajat Celcius, kelembapan udara 61% dan kecepatan angin 7,4 km per jam. Sementara dalam ranking kota besar paling berpolusi di dunia, kota Jakarta berada di posisi ketiga terburuk di bawah Kuwait City Kuwait dan juga Baghdad Irak. Jakarta relatif lebih baik dibandingkan kota Doha Qatar dan Johannesburg Afrika Selatan yang berada di posisi 4 dan 5 terburuk di dunia. Ya, Jakarta ada apa denganmu? Lagi-lagi kita akan bahas soal polusi udara di mana indeks kualitas udara ini lagi-lagi menjadi perhatian masyarakat ya. Karena parahnya kualitas udara di Jakarta ini juga bisa mengakibatkan banyak wabah ispa yang terjadi akhir-akhir ini ya. Nah, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita yang sudah hadir maupun secara virtual. Ini saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio TV One. Ini merupakan founder dari aplikasi pemantau kualitas udara, Mas Piot. Selamat siang, sehat? Selamat siang, ya mudah-mudahan sehat. Fasih sekali bahasa Indonesianya, Ana. Jadi kita berbicara bahasa saja di sini bahasa ya. Bahasa saja, iya. Selain itu juga ada narasumber yang bergabung bersama kami, pemirsa melalui sambungan virtual. Sudah ada dokter spesialis paru, yakni Dr. Yahya. Selamat siang, Dr. Yahya. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana, serta Mas Iom. Nah, ini ya, kalau Dokter Yahya nih gimana kondisinya dok? Sehat ya dok? Orang asing dipanggil Mas. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah dok. Tapi saya mau ke Mas Piot dulu ya untuk melihat seperti apa sih kondisi kualitas udara khususnya di Jakarta akhir-akhir ini. Datanya hari ini seperti apa Mas Piot? Mungkin kita lihat di aplikasi Nafas dulu ya. Jadi kalau dari kondisi tadi pagi lumayan buruk polusi udaranya. Jadi kalau kita lihat sekarang di dalam aplikasinya sendiri, ini kita bisa lihat kebanyakannya tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi ini masih kurang bagus, kurang sehat. Tapi yang penting dilihatkan bahwa tempat-tempat yang terbeda punya polusi udara yang beda-beda juga. Jadi di kondisi sekarang kita bisa lihat Tangerang Selatan itu lumayan tinggi polusinya. Ada juga daerah yang lain di mana polusinya lebih rendah. Jadi kalau dibilang sekarang kenapa ini bisa terjadi, karena kita sudah masuk kepada musim kemarau. Dan di musim kemarau yang terjadi itu atmosfernya lebih stabil, hujan anginnya nggak sebanyak sebelumnya. Jadi semua polusi yang kita ada itu benar-benar ya tidak dibawa kemana-mana gitu aja. Piot, kalau kita lihat itu data yang Anda pegang nih ya, hanya warna kuning dan merah. Artinya itu di wilayah DKI Jakarta tidak sehat. Seberapa buruk kondisinya saat ini? Jadi secara rata-ratanya ini sudah lumayan jauh di atas paparan guideline paparan WHO tahunan. Itu guideline-nya 5, kita yang paling dekat di kita sekarang itu angkanya 43. Jadi lumayan jauh di atas. Nah, salah satu hal yang penting itu adalah polusi udara itu adalah sesuatu yang bervariasi. Jadi sekarang mungkin kurang bagus, tapi beberapa jam ke depan bisa bagus juga. Oke. Artinya ada jam rawan ya untuk polusi tertinggi? Ada. Itu seperti apa? Tengah malam. Oh, malah tengah malam itu polusi Betul. paling tinggi. Ini kenapa alasannya apa? Ini kita masuk kepada hal-hal atmosferik. Jadi di dalam atmosfer kita ada yang namanya lapisan batas planet yang dengan harinya bisa ganti lapisan batas planet ini. Jadi itu tergantung dari suhu bumi. Jadi tengah malam suhu buminya lebih rendah, lebih dingin ya bisa bilang. Jadi dengan suhu buminya lebih dingin, ini lapisan batas planetnya itu jadi lebih kempes. Kalau jadi lebih kempes, konsentrasinya bisa lebih tinggi. Dan untuk bisa melukiskan apa itu lapisan batas planet,
mungkin teman-teman sudah lihat foto dari pesawat yang ada kayak selimut polusi itu. Ya, itu adalah lapisan batas planet karena polusinya tidak bisa tembus dan keluar lagi. Ya, pertanyaannya kenapa Jakarta yang rasa-rasanya nih kualitas udaranya paling buruk? Beberapa bulan terakhir saja ini sudah mengalami cukup sakit batuk, kemudian banyak yang terdampak. Cukup sering. Ya, ini sebenarnya bukan cuma Jakarta. Kita ada sensor di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Jogja. Jadi ini adalah masalah urban. Bukan cuma di Indonesia. Aku mau garis bawahi itu, ini bukan masalah Indonesia saja. Ini adalah masalah di Thailand, di Filipina, di Timur Tengah. Jadi karena ada pergantian musim ini, sekarang kita dalam musim kemarau, ya polusinya lebih numpuk. Dan ya apalagi sekarang BMKG sudah sebutkan bahwa tahun ini adalah tahun El Niño. Jadi ada kemungkinan juga musim kemaraunya lebih panjang dari sebelumnya. Jadi dengan adanya data, ya mudah-mudahan dari masyarakat kita bisa ada informasi tentang apa yang kita harus lakukan setiap hari, ada sedikit guidance-nya. Dan ya sebenarnya kita harus take care of ourselves dulu. Tapi katakanlah begini, El Nino memang terjadi di setiap daerah begitu ya. Yeah. Pasti akan ada kemarau panjang di setiap negeri, katakanlah tidak hanya Indonesia. Betul. Nah, apakah hanya itu saja yang menyebabkan polusi udara tinggi ini? Kan masyarakat juga berkata bahwa memang polusi disebabkan oleh industri, kemudian kendaraan bermotor, itu benar tidak? Itu bukan yang musim kemaraunya bukan artinya sumber polusi, itu adalah bisa bilang manipulator polusi ya. Kalau dari sumber polusinya ya benar. Secara keseluruhan kita harus melihat industri masing-masing, apakah industri sumber energi, perindustrian, transportasi, sama misalnya ada banyak yang bakar sampah, ada bakar sampah yang industrial, ada bakar sampah yang kecil juga. Jadi semua itu benar-benar pengaruh. Dan kalau kita mau memperbaiki ini semua, harus kita pakai analogi kesehatan. Kalau kita mau sehat, itu bukan artinya kita hanya stop makan martabak kan. Itu agak sulit ya. Itu sulit banget, iya. Jadi kita harus tidur, kita harus berolahraga, kita harus makan yang sehat, kita harus minum yang sehat. Menarik Jadi nih, secara mengenai kesehatan, keseluruhan. Langsung kita sambungkan langsung bersama dengan Dokter Yahya. Dokter, ini kan akhir-akhir ini kalau kita lihat juga cukup banyak yang rasa-rasanya terdampak dan katanya ini karena polusi udara. Ada yang batuk, ada yang pilek. Ini apakah memang benar dampak-dampak yang dirasakan warga akhir-akhir ini disebabkan oleh kondisi kualitas udara yang buruk di Jakarta? Ya, betul Mbak Ana dan Mbak Vena. Jadi ini kualitas udara yang buruk ini sangat mempengaruhi di dalam kesehatan kita, terutama saluran nafas. Tetapi yang perlu diketahui dengan ISPU yang tadi sudah ditunjukkan Mas Piot, bahwasanya kuningnya kuning tua dan merah itu sebenarnya suatu warning buat masyarakat yang akibatnya terhadap kesehatan adalah yang akut adalah satu, itu menjadi bahan irritable. Jadi kita menjadi gampang teriritasi, terutama pada saluran yang mempunyai saluran lendir. Jadi seperti rongga hidung, rongga mulut. Jadi orang yang jadi pilek, jadi berlendir, jadi keluar ingus, kemudian dari rongga mulut rasa tidak nyaman, nyeri telan, bahkan sampai ke rongga saluran nafas masuk menjadi merangsang terjadinya sesak nafas karena ada gas CO maupun CO2 yang masuk ke sebagai mengurangi asupan oksigen sehingga sensasi buat orang per orang yang ini menjadi sesak nafas. Itu Mbak. Dok, kalau misalnya eskalasinya betul tidak meningkat dengan orang-orang yang terpapar polusi seperti ini, kemudian dokter mungkin berikan treatment begitu? Tapi dokter tahan dulu, mungkin bisa dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Siang, harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuding Gedung Tinggi DKI Jakarta berpengaruh pada polusi udara.
Gedung-gedung tinggi di ibu kota itu disebut memperlambat sirkulasi udara sehingga udara kotor atau polusi udara hanya mengendap di langit Jakarta. Jakarta itu kan bentuknya begini ya, agak nyempit, ke bawahnya lebar ke laut ya. Secara geomorfologi itu namanya kipas aluvial. Di pinggir-pinggirnya, karena dia nyempit begini kan bentuknya begini nih ya, kayak kipas. Pinggir-pinggirnya itu perbukitan bergelombang, ada yang tajam. Nah, daerah-daerah seperti ini secara teori itu ketika ada polusi dari bawah datang ke atas itu bergeraknya tidak mudah. Karena dia kehambat oleh tekanan angin-angin dan lain-lain yang dari perbukitannya. Nah, kadang-kadang karena hambatan itu hujannya nggak nyampe jatuh di Jakartanya, jatuhnya udah keburu jatuh di laut, begitu. Ya itu secara teori, sehingga kota-kota seperti ini itu menjadi tidak mudah. Apalagi di Jakarta banyak gedung tingginya. Di daerah yang gedung tinggi kan ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi sirkulasi udaranya itu terganggu. Namanya street canyon ya. Nah, di situ juga berarti udaranya susah untuk dibersihkan atau untuk bergerak rapi. Oleh karena itu terhadap situasi seperti ini, itu kita lakukan hujan buatan di lokal sehingga dia udaranya jadi dibersihkan. Nah ini menarik sekali, Ibu Siti Nurbaya tadi sempat mengatakan bahwa geografis Jakarta ini berpengaruh. Tapi sebelum Piot menjawab itu, kita akan menuju ke Dokter Yahya terlebih dahulu. Dokter, tadi sebelum jeda, ini kami sudah bertanya mengenai eskalasi orang atau masyarakat yang terkena penyakit ISPA atau penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Ini eskalasinya betul meningkat? Ya, betul persis Mbak. Jadi mulai keluhan mata berair, mata perih, nyeri telan, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sampai dengan kunjungan IGD, kemudian kunjungan poli rawat jalan, kemudian kunjungan juga di samping itu juga terjadi peningkatan pemakaian obat-obatan asma maupun BPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yang dimana dua-duanya sangat dipengaruhi oleh kualitas udara. Oke, kalau dalam persentase seberapa besar peningkatannya, dokter? Nah, kalau data yang dirilis oleh PDPI itu terjadi peningkatan sampai 100%. 100% ini banyak sekali ya, Dok. Baik, kita kembali ke Piot ya. Piot, ini tadi kalau disampaikan oleh Menteri LHK mengatakan bahwa gedung-gedung tinggi di Jakarta ini juga sempat menghambat sirkulasi udara. Apakah memang berpengaruh? Iya, pengaruh. Jadi seperti disebut sebelumnya, atmosfer, meteorologi, sama geografi itu pengaruh kepada gimana udara bersirkulasi di dalam sesuatu tempat. Aku kasih satu contoh yang beda ya. Bandung itu kayak cekungan. Jadi kalau polusi udaranya masuk, kadang-kadang susah keluar lagi. Jadi dari sisi geografinya itu benar banget berpengaruh. Artinya geografis ini berpengaruh. Tapi ini Piot menarik sekali. Pegang benda apa nih? Iya, ini adalah sensor kualitas udara dalam ruangan. Yang sekarang kualitas udara di dalam sini itu di PM2.5-nya 47. Artinya apa? Ini sebenarnya tidak sehat untuk kelompok sensitif. Tidak sehat untuk kelompok sensitif. Oke. Jadi yang menarik dan yang kita lihat dari datanya Nafas, itu kadang-kadang kualitas udara di dalam ruangan sama di luar ruangan itu benar-benar sama. Tidak ada bedanya, itu kenapa? Karena bocor, pintunya buka kan. Di sini di studionya besar, banyak udara dari luar masuk ke dalam. Jadi apa yang terjadi di luar itu terjadi di dalam juga. Jadi dengan adanya alat seperti ini, kita bisa mengukur udaranya seperti apa. Oke. Artinya harus ada sirkulasi udara yang baik juga ya di dalam ruangan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Betul. Jadi hal yang paling penting untuk bisa melindungi diri sendiri itu mengurangi paparan kepada polusi udara ini. Nah, ada beberapa cara untuk bisa mengurangi paparannya. Yang pertama itu sebelum beraktivitas di luar, kalau ada rencana aktivitas di luar, cek aplikasi dulu. Kita lihat, udaranya sekarang kondisinya seperti apa. Karena bisa gonta-ganti.
tanggal 17 pagi hari luarnya 80, jam 2, jam 3 luarnya 20-30. Jadi itu bisa secepat itu pengaruhnya. Jadi kita cek udara. Yang kedua, kalau bisa pakai masker yang N95 itu masker polusi. Tadi sudah disebut N95 ya? N95 iya betul. Dan yang ketiga, ya kalau benar-benar harus di luar, kalau bisa mengurangi waktu yang ada di luar ya. Tapi ini begini, untuk anak kecil. Tapi begini deh, menarik. Masyarakat, khususnya masyarakat kita nih yang sudah sadar kesehatan ingin sehat, tentunya tidak hanya berdiri di dalam saja begitu, ingin juga berolahraga di luar. Tapi ketika udara di luarnya tidak sehat, seperti apa nih? Itu ada beberapa penelitian. Aku kasih satu contoh dari Seoul National University, ada yang namanya longitudinal study 10 tahun, dan mereka mengukur apa dampaknya polusi udara kepada kesehatan kardiovaskular waktu itu. Nah, dalam kelompok orang yang berolahraga paling banyak, kalau olahraganya di polusi udara di atas 26, ternyata risiko masalah kardiovaskularnya lebih tinggi daripada orang yang tidak olahraga sebanyak itu. Kenapa? Karena kalau kita berolahraga, kita menghirup lebih banyak udara. Kita lari, kita naik sepeda, lebih banyak udaranya dihirup. Kalau lebih banyak udaranya dihirup, artinya lebih banyak polusinya masuk kepada paru-paru. Jadi itu adalah contoh kenapa lebih baik untuk cek aplikasi sebelum berolahraga. Dan ya kalau polusinya terlalu tinggi, ya mungkin kita harus cari alternatif yang lain. Oke, menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Piot, Dr. Yahya, mungkin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta khususnya untuk menghadapi kondisi polusi udara, kualitas udara yang buruk di Jakarta, apa dok? Ya, sering-seringlah melihat indeks standar pengukuran udara yang sudah disampaikan Mas Piot tadi ya. Jadi kalau standar kuning jernih, ya nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau sudah kuning tua dan merah, sebaiknya mengurangi aktivitas keluar rumah. Outdoor itu kurangi. Yang kedua, pemakaian masker N95. N95 lagi ya dok. Itu yang standar ya. Kemudian yang ketiga ya olahraganya nggak usah outdoor, indoor aja. Olahraga ini sama ya. Tapi dok, kalau misalnya sudah terpapar begitu ya, yang paling pertama harus dilakukan apa nih? Ketika batuk-batuk atau flu, pilek, radang tenggorokan, kalau apa sudah terpapar, yang paling pertama dilakukan segera kunjungi dokter. Terutama orang-orang sekarang saya yakin sudah menyadari dirinya punya potensi apa. Jadi misalkan kalau turunan asma, turunan BPOK, segera ke konsultasi ke dokter paru di mana saja berada. Kemudian kita ketahui nanti dari sana kita cek, kalau perlu cek spirometri, jadi mengukur kekuatan nafas kita. Dari sana bisa ketahuan orang ini ada kecenderungan asma atau kecenderungan BPOK begitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Yahya. Mungkin warga Jakarta ini harus mengurangi aktivitas di luar ya. Harus sering beraktivitas di dalam ruangan. Intinya harus cek tadi seperti kata Piot dan juga kata dokter, ini kualitas udaranya seperti indeks apa. Kualitas udara. Berarti pilih yang terbaik gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Yahya. Terima kasih juga untuk Piot atas waktunya sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi kualitas udara di Jakarta. Semoga segera membaik, begitupun juga dengan kondisi warga Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Ya, dan usai jeda tentunya kami masih akan menghadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.